Halo, perkenalkan nama saya Nicholas Emily sendiri dengan NIM akhiran 072. Nah, di sini saya akan melakukan metode yang dilaksanakan pada modul 8 yaitu pada modul Spline Barrier. Nah, langkah pertama kita akan melakukan add data terlebih dahulu. Untuk data yang di add itu ya data variabel ini yang sudah bisa. Lalu kita add saja. Nah, setelah berhasil ditambahkan, kita langsung menuju bagian sini. Kita klik kanan pada bagian layer. Data yang sudah kita tambahkan tadi, kita display XY datanya. Ini kita ubah menjadi Y, dan ini kita ubah menjadi X. Nah, lalu pada Z field kita ubah menjadi DO dikarenakan saya dipejai oleh Andi. Oke, lalu ini kita edit. Koordinat sistemnya kita menjadi WGS 1984. Lalu kita tekan saja, karena sudah selesai kita tekan saja oke. Mohon maaf karena ada sedikit gangguan suara. Oke, saya lanjutkan. Lalu kita akan melakukan add base map. Nah, pada add base map ini kita bisa menuju ke bagian segitiga ke bawah pada sebelah add data. Nah, pada saat penambahan add base map ini diusahakan kita harus memiliki jaringan internet. Nah, add base mapnya sedang loading. Kita tunggu sebentar ya. Pada base map ini nanti kita akan memilih imagery sebagai base map yang kita pakai. Mungkin petanya sedang loading. Kita tunggu sebentar, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul. Kita akan memilih imagery seperti yang saya katakan sebelumnya. Kita add. Nah, nanti akan muncul base map, data atau peta pada layar. Sedang loading. Nah, setelah di sini sudah muncul. Nah, proses selanjutnya yaitu kita akan melakukan digitasi. Nah, untuk melakukan digitasi kita menuju bagian katalog terlebih dahulu. Nah, pada bagian katalog pada sini kita tambahkan new, lalu bagian save file. Nah, di sini kita ubah menjadi DO 072. Kenapa 072? Karena itu NIM saya. Nah, dan feature type-nya kita ubah menjadi polygon. Nah, koordinat sistemnya bisa kita ubah menjadi WGS 1984. Oke. Langsung saja. Oke. Nah, setelah sudah selesai ditambahkan, maka kita akan kita akan langsung melakukan digitasi. Nah, untuk melakukannya kita menuju mode editor, kita start editing. Kita pilih DO072, oke. Lalu kita menuju create features. Untuk menuju create feature kita bisa ini segitiga di bawah ini kita menuju editing window create feature. Nah, karena saya sudah menyematkan create features di sini, saya memilih yang di sini saja. Nah, ini DO072 saya pilih. Maka kita bisa langsung melakukan create feature-nya. Nah, diusahakan untuk tidak mengenai daerah perairan dari daerah yang kita sih.
Nah, misalkan untuk Nah, di sini untuk proses digitasinya sudah selesai. Nah, sudah saya usahakan untuk tidak mengenai daerah perairan yang sudah ditandai oleh titik-titik ini tadi. Nah, selanjutnya kita bisa menuju spline with barrier. Nah, untuk menuju spline with barrier, kita bisa kita bisa mencarinya pada pada menu search, tapi saya memilih lewat Art Toolbox yang sudah tersedia. Mohon maaf. Nah, di sini sedang loading Art Toolbox. Dan di sini menuju Spatial Analysis Tools, menuju ke bagian interpolasi. Nah, ini kita pilih spline. Nah, input point features-nya kita bisa masukkan yang bagian ini data variable tadi. Nah, pada Z value-nya kita ganti menjadi sesuai dengan apa yang kita kerjakan, atau karena saya dipj oleh Andi, maka saya memilih DO. Oke, di sini kita bisa ubah. Kita ubah menjadi DO spline underscore DO 772. Oke, saja. Oke, karena saya sudah memilih ini, nah bisa langsung saja bikin digitasinya. Oke, prosesnya sedang berlangsung. Nah, proses spline-nya sudah selesai, maka kita akan menunjukkan proses selanjutnya, itu spline with barrier. Nah, untuk spline with barrier-nya kita bisa menuju seperti langkah sebelumnya. Kita bisa ke bagian search, ataupun kita bisa ke Art Toolbox. Ini kita pilih spline with barrier. Bisa kita buka lagi. Oke. Untuk point features masih sama seperti tadi. Nah, untuk seed value-nya sama seperti tadi yang saya sampaikan, DO. Ini mungkin saya ganti SWB spline with barrier. DO 72. Save. Oke. Nah, input barrier-nya bisa kita pilih DO072.
Nah, ini sudah selesai, bisa langsung kita okekan saja. Nah, di sini datanya sudah kelihatan. Untuk melihat perbedaannya, mungkin kita bisa membedakan di bagian warna saja. Sebentar, untuk di sini bisa kita lihat perbedaannya. Itu mungkin spline-nya. Nah, ini bagian spline, dan sedangkan ini bagian spline with barrier. Nah, ini seperti dibatasi pada daerah yang kita digitasi tadi sebelumnya. Oke, ini bisa mungkin kita ini kan. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melakukan melanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu spline yang kedua. Nah, kita bisa menuju menu Art Toolbox, kita menuju menu spline lagi, lalu input features type-nya masih sama. Z value-nya kita ganti menjadi DO. Ini kita ubah menjadi mungkin karena namanya sudah sama, kita menjadi SPL saja. DO 72, save. Nah, lalu kita pada bagian environment, kita menuju processing extend. Nah, di sini defaultnya kita menjadi same as spline with barrier-nya, itu tadi SWB. Nah, pada snap raster-nya itu menjadi spline with barrier juga. Oke. Mungkin kita akan melakukan pengecekan ulang agar tidak terjadi kesalahan. Ya, benar. Oke. Nah, itu kita bisa langsung oke saja. Nah, di sini sudah keluar. Nah, mungkin bisa dilihat perbandingannya. Untuk bagian ini bagian spline with barrier yang tadi. Lalu ini adalah bagian spline yang pertama. Ini adalah spline with barrier. Ini adalah bagian spline yang kedua tadi. Nah, okay. Nah, mungkin kita bisa langsung menuju ke layout view-nya. Ini tidak muncul ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, mungkin untuk metode dari modul 8 sekian. Mungkin jika ada kesalahan yang saya perbuat melalui metode ataupun segala sesuatu yang tidak benar, saya minta maaf. Saya minta maaf juga atas kesalahan kata yang mungkin saya ucapkan ketika melakukan pembuatan video. Sekian dari saya, Nicholas Emily Semiring. Saya pamit undur diri. Terima kasih.